Kalau datang orang bertamu ke rumah ibu, jangan mota dulu. Suguhkan hidangan dulu. Basahkan kerongkongannya dulu. Makanya kalau lah dapat hidangan lama, itu baru ajak mota. Hadis sahih mengatakan daging sapi kok racun. Penangkalnya lemaknya itu. Ya. Lemak ibu kalau merasa daging jawi lemaknya pecampaknya. Itu penangkal tuh ibu. Penangkal itu daging tuh racun. Kata Nabi obatnya tuh lemaknya itu. Perempuan laki-laki tidak apa-apa yang menghidangkan. Kan menghidangkan makan tuh dah laki-laki itu. Ibu kalau makan di rumah makan Padang, kalau bawa pergi jalan, kan laki-laki kan membawa sapu kadang tuh di tangannya tuh. Lama aja makanannya. Kan tak perlu produksi dia tuh. Kau di rumah makan siap saji celik produksi sesi ibu. Enggak. Itu luar biasa eksploitasi wanita. Padahal menghidangkan makan tu laki-laki tu Ibrahim tu. Nah cara menghidangkannya qarraba. Qarraba itu ibu begini. Dia namanya tadrij. Beda dengan akrab. Kalau akrab tu tu akrab tu. Kalau qarraba lambe-lambe. Ibu memasak. Masak ibu mungkin apa kan sabalado, kan wok taruang, tidak ada mewah-mewah. Cuman ibu begitu hidangkan kapak, Pak, iko sambawak kini nyopa, lai berkenan apa makan tu? Itu ibu yo rasa KFC langsung tu, percaya lah. Kenapa? Bahasanya. Bahasa tu penting ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, adab ya. Ibu bapak kalau datang ke rumah orang, kalau kita pulang dari rumah dia, tinggalkan kegembiraan pada tuan rumah. Aduh ibu-ibu kok, bertamu ke rumah orang, lalu jamu dan tu, berita sedihnya gen ke ibu kok. Sehingga ibu kok pai tuan rumah lah menangis. Ya, ibu pai ke bertamu ke rumah orang. Bu, lah sudah makan kok, bu. Ambo di ibu-ibu sih kok. Tak budak tega sebenarnya. Tiba ala lah. Aduh, patang nampak dia ambu apa? Yo tu yo. Iyo, tak salah cadi ambu. Tapi di itulah, ambu. Atuh nyopai deh. Ibu kalau ibu nangis orang rumah. Tak perlu itu ibu sabui kayaknya walaupun iyo betul ceritanya tu. Jangan ibu datang ke rumah orang bagi kesedihan ke orang tu tak boleh. Kalau awak datang ke rumah orang bertamu, mendatangkan kegembiraan ke orang tu. Kalau berita sedihnya kecuali kau musibah, tu lain soal. Kita tentang tamu Ibrahim yang mulia. Ketika mereka masuk kepada Ibrahim, mereka berkata salam. Ibrahim menjawab salam. Wahai kaum yang tidak dikenal. Maka Ibrahim diam-diam pergi menemui istrinya. Lalu Ibrahim datang membawa panggang anak sapi yang gemuk, yang berlemak. Maka Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada mereka. Lalu dia berkata, adakah tidak lebih baik kalian memakan makanan ini? Ketika tamunya tidak menyentuh makanan, maka Ibrahim merasa takut. Mereka berkata, jangan takut. Dan mereka memberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapat anak yang alim. Itu ya. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu, surat Az-Zariyat ini, ayat 24 sampai 30. Ini ayat menceritakan tentang Nabi Ibrahim ya, yang kedatangan tamu. Tamunya itu beberapa orang malaikat yang menyamar jadi manusia. Jadi malaikat ini datang ke rumah Ibrahim. Ibrahim tak kenal, ini siapa yang datang. Ada beberapa orang, ya lebih dari 2 orang malaikat yang datang dalam rupa laki-laki yang gagah. Yang tamunya ini sebenarnya mau ke tempat Nabi Lut. Kan Nabi Ibrahim hijrah
dari Babilonia ya bersama istrinya Siti Sarah dan kemenakannya Nabi Lut. Nah, itu ya. Jadi yang beriman ke Nabi Ibrahim selama berdakwah di Babil hanya 2 orang. 1 istrinya Sarah, 2 kemenakannya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu kemenakan Nabi Ibrahim, anak saudaranya. Maka mereka hijrah karena diusir, kata ayahnya, wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti juga berdakwah, pilihannya 2, kata ayah Ibrahim, engkau saya bunuh atau engkau pergilah dari sini. Pergi. Maka Ibrahim memilih pergi, hijrah dia bersama istri dan kemenakannya. Nah, Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Nabi Lut terus ke Sodom, Jordania, yang laut mati sekarang. Itu tempatnya Nabi Lut, bangsa Sodom namanya. Ya, yang bangsa Sodom itu punya perilaku menyimpang, homo. Mereka suka laki-laki. Itu kenapa dibalikkan buminya oleh Allah nanti oleh para malaikat tadi. Nah, jadi malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim ini sebenarnya tujuannya ke Nabi Lut karena ingin menghukum umat Nabi Lut. Tapi dia mampir dulu di rumah Ibrahim untuk kasih kabar kalau Ibrahim akan punya anak dari Siti Sarah yang usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi usia tua, belum punya anak. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, anak nanti istrinya hamil. Nah, malaikat yang kasih tahu itu tamu Ibrahim yang datang itu. Dalam rupa manusia nyamar. Ibrahim tidak tahu kalau ini malaikat. Karena rupanya manusia. Karena malaikat itu bisa datang ke kita dalam rupa manusia. Makanya diceritakan yang datang ke kampung Sodom itu malaikat dalam rupa laki-laki gagah. Gagah ibu, itu makanya rumah Nabi Lut dikepung oleh kaumnya. Karena kaum Nabi Lut ini yang laki-laki tidak bisa melihat laki-laki gagah. Karena orang homo itu begitu ibu. Nampak laki-laki gagah itu luar biasa. Ya. Gejolak mereka. Makanya rumah Nabi Lut dikepung itu. Nanti yang datang ke Maryam juga laki-laki gagah kan. Kamar Maryam sedang di kamar, datang laki-laki ya. Fatamassalaha basaran sawiyan. Masuklah ke kamar Maryam itu laki-laki yang gagah, kata Allah, yang gagahnya pas. Ada orang gagah tidak pas ya. Yang datang ke Maryam itu gagahnya pas. Kan sering kita tuh Pak ya, Ustadz tuh gagah nak, cuman kok aduh ya cumannya Pak. Cuma tapi kalau cuma tapi itu tidak pas dah. Ini tidak ada cumanya, tidak ada tapinya, gagahnya pas. Itu yang datang ke kamar Maryam tuh. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau malaikat datang ke alam kita ini, alam dimensi kita ini, dia akan menyerupai laki-laki yang gagah. Itu malaikat begitu tuh. Selalu dia datang dalam rupa laki-laki yang gagah. Seperti yang datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat. Datang laki-laki, pakaiannya rapi, putih, tampilannya bersih. Tidak seperti orang, kalau orang baru dalam perjalanan pasti kusut, kumal, bau. Ini tidak, rapi, gagah, bersih. Dia duduk di depan Nabi. Tiba-tiba dia bertanya, ya Muhammad, apa itu iman? Nabi sebut iman ini. Apa itu Islam? Islam ini. Apa itu ihsan? Ihsan ini. Kapan kiamat ya Muhammad? Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Setelah kasih ciri-cirinya, Nabi sebutkan ciri-cirinya, engkau benar. Pergi dia. Sahabat bertanya, siapa yang tadi ya Rasulullah? Itu malaikat Jibril. Ya, berarti ada malaikat yang bisa datang menyerupai kita nih, tapi selalu bentuknya yang gagah. Beda dengan jin ibu. Jin atau setan kalau datang ke kita, kalau tidak binatang bentuknya atau orang tua. Karena setan jin ku suku jo rupa orang tua. Jadi kalau sobu orang gaik daki awak.
Iya, tapi orang gaib kok orang daik tak tahu wak lo itu. Kalau lah tahu itu kawan wak tu. Tak tahu siapa tiba-tiba sih duduk dekat awak, ya kan? Orang gaib tu. Itu bisa jadi nak orang tu. Iyalah, karena begitu tu. Maka Nabi Isra Mi'raj ketemu orang tua teriak-teriak. Memang setan tu suka orang tua. Cara mengujinya kalau ibu ingin pastikan kau jin atau orang tu. Ibu baca la a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau ibu baca doa itu, kalau jinnya pasti lari itu. Tapi kok senyum-senyumnya ibu tu orang tu ibu ya. Karena begitu, memang setan iblis memang ya suka kalau ndak binatang dia suka wujudnya orang tua. Tapi kalau malaikat selalu tampilannya orang-orang gagah. Nah, ini malaikat datang ke Nabi Ibrahim nih. Rupanya manusia yang gagah, tapi Ibrahim tak kenal, gitu. Nah, itu ya yang diceritakan di ayat ini. Tahukah engkau cerita tentang tamu Ibrahim yang mulia? Nah, dari sini Bapak Ibu kita diajarkan oleh Allah melalui kisah Nabi Ibrahim ini, bagaimana kalau kita datang ke rumah orang. Begitu juga kalau ada orang datang ke rumah kita. Ini kan ayat ini pelajaran bagi kita nih. Cerita-cerita itu untuk jadi pelajaran, mau'izah namanya. Memang kita akan ada masanya kalau tidak kita datang ke tempat orang atau orang yang datang ke tempat kita. Dua-duanya ada aturan mainnya. Itu ya. Mari kita lihat redaksinya ayat 24. Apakah datang kepadamu cerita tamu Ibrahim al-mukramin? Satu. Jadi kata daif ini artinya tamu ya. Tamu ini diberi sifat mukramin. Mukramin, mukarram, sama itu. Yang dimuliakan. Jadi apa ya? Jadi sifat daif itu tamu ya. Jadi tamu itu sifatnya mukramin. Dari kata karim, mulia. Nah, dari situlah Bapak Ibu, Allah kenapa mensifati tamu itu dengan mukramin? Karena kita kalau jadi tamu, kalau kita datang ke rumah orang, maka kedatangan kita harus mukramin. Itu. Ibu tidak boleh datang ke rumah orang kalau statusnya tidak mukramin, dimuliakan. Bagaimana kita supaya dimuliakan datang? Status kita mukramin sebagai daif, sebagai tamu. Satu, jangan datang kalau tidak diundang. Itu satu Ibu ya. Itu kenapa ada dalam hadis Nabi namanya Tufaili. Tufaili itu artinya perampok. Siapa itu Tufaili? Dia datang ke sebuah jamuan tidak diundang, maka makanan yang dia makan di tempat jamuan itu tuh dia merampok. Ibu dah diundang orang ada acara, ibu datang ke situ tanpa panggilan. Yang ibu makan di sana itu namanya perampokan. Namanya Tufaili. Makanya ibu kalau tidak diundang baralik, tidak diundang acara-acara, walaupun dosa nak kandung, jangan datang. Karena kalau kita tidak diundang, tandanya kita tidak diharapkan kedatangan kita. Jangan jadi Tufaili. Tufaili itu perampok. Ada cerita ibu dulu awak kan gitu ibu di kampung dulu nak. Awak kan kalau makan lama tu kan tak setiap waktu di kampung dulu. Ya. Kalau makan goreng ayam, tu bertunggu ayam sakit lu. Ya nak. Atau awak sakit, tapi tu Pak. Kan makan ayam gitu keadaan lu, kalau tak sakit ayam, awak sakit. Baru mau buat goreng ayam tu mah, atau api ayam. Nah itu tu. Tak sembarang lah Pak Ibu.
Kalau makan daging tunggu korban dulu, raya korban, ada Pak. Nah, ada kesempatan makan lama, salah satunya kok ada orang mendoa. Ya dah. Kok ada orang mendoa Pak, mungkin doa orang meninggal, mendoa untuk keluarganya. Ah, tu nyo mau ambil goreng ayam tu mah. Ada orang ko dak kane undang loh Pak. Nyo tanyo kanaknya. Dak ada orang membawa ya. Dak ada lah ya. Oh, dak ada. Pak caranya lain supaya bisa ke situ. Nyo lala ayamnya Ibu. Nyo kaja ayamnya ke rumah orang tu. Nyo kaja ayamnya. Lah pagi-pagi ayam lari. Tu dah keluar orang. Ngapa iku ayam kau lapi? Masuk dulu. Kami sedang mendoa masuk makan lu. Ah, yolah. Itu tu faili namanya tu. Tak boleh tu. Jadi tak boleh kita datang ke rumah orang kalau tak diundang. Jangan ya. Itu kenapa? Coba Bapak Ibu baca nanti di surat ini An-Nur 27 ya. Surat An-Nur ayat 27. Apa kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ini penting. Ya di An-Nur 27. Ya 24 27. Nah, kata Allah, jangan kamu datang ke rumah orang, ya, sampai kamu tasta'nisu. Ya, tasta'nisu. Tasta'nisu ni Bu dari kata anasa. Tasta'nisu dari kata anasa. Anasa ni artinya lunak, lembut, jinak. Tu makanya kenapa manusia disebut ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, karena manusia tu lunak. Manusia tu lembut, tu makanya wak dulu layi menangis sadanya. Bako menangis orang layi sadanya Ibu. Tangisan itu tanda kelembutan. Tahu itu? Padahal dak Ibu cari orang layi madon tenju kurang. Ada. Orang layi itu menangis karena tu lembut. Makanya manusia disebut ins. Lembut. Makanya semua kata alif nun sin tu lembut itu. Ada kata apa lagi tu anis, lembut, anas, lembut semua itu ya. Jadi kata Allah, jangan kamu masuk atau datang ke rumah orang sampai tasta'nisu. Tasta'nisu ni maksudnya Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang, bikin penghuni rumah atau yang akan menanti kita, dia merasa nyaman dengan kedatangan kita. Itu namanya tasta'nisu. Kalau ibu bapak datang ke rumah orang, jangan datang nyelonong sehingga kaget orang tu tiba-tiba sawak datang. Perintah Allah, jangan datang ke rumah orang kalau ndak tasta'nisu. Tasta'nisu tu membuat penghuni rumah nyaman dulu dengan kita, sehingga kedatangan kita tu disambut dengan senyuman. Ya, dia menanti kita. Begitu kita datang, dia ceria wajahnya. Itu namanya tasta'nisu. Jadi ibu tak boleh datang menyelonong seribu. Walaupun ke rumah dusanak kandung. Ambo kalau kapai ke rumah huni ambo apa ibu? Ambo telepon huni ambo dulu. Nih, kami kapai ke rumah. Bilu ni ada di rumah. Oh, hari itu jam sekian tapi bawa ngecek juda lo di. Ngeceknya juda dulu. Dah adik kakak mari, hari awak bisa menerimanya. Betul tu ibu. Ibu jangan tiba-tiba saya menyelonong ke rumah dusana ibu, terkajutnya tiba tu man. Bisa jadi beku dusana ibu bercakap je suami beku gara-gara ibu. Iya ibu. Ya. Ambo datang dusana istri ambo ke rumah ambo ibu. Sabalainya datang ibu. Ya. Iya, ndak ciek le ibu, sabalai. Iya soto gadang tu. Ndak bagi tahu kambo le ibu. Menyelonongnya tiba ibu. Itu di rumah tu 3 hari donya ibu, mungkin lebih donya, serombongan gadang. Anggaran rumah tangga ambo lambu anggarkan sebulan untuk ambo jo anak-anak ambo istri ambo ibu. Akhir tersedot abi anggaran itu ibu. Beko pulang dosa anak istri ambo bercakap inyo beko tu mah.
Berang boleh kalau bang. Kok tiba bagi tahu lah. Jangan nyolong-nyolong. Kan bisa jadi begitu pak. Bekonya tak lama, beko adik kakak leh. Makanya ibu-ibu kalau kapai ke rumah dusana, tolong telepon kakak adik tu dulu. Jangan nyolong-nyolong di situ. Apalagi awak kok rombongan sabuin bara orang wak tiba. Supaya nyo siapkan segala sesuatunya. Bisa jadi nyo lun siap menerima awak leh. Nyo akan cari alasan beko tu tak menerima awak beko tu mah. Jangan kecewa lo pe ibu. Kalau ada kakak adik tak siap menerima awak lo, nyo punya alasan untuk tak menerima awak, karena memang nyo tak siap daripada rusak hubungan awak beko. Makanya pe ibu kalau ibu dah masuk ke rumah dusana, mungkin awalnya lagi makanan, lagi minuman, lah hari ke besoknya dan sapu le tu banyak antuk saya tahu. Tak ada cerita tu ibu. Apalagi dusana ko dak sensitif. Datang ke rumah dusana serombongan, yo bana pai makan minum saja, dak lalu bawa basuh untuk belanjo lah. Ini satu orang kehidupan orang ko cukup le ibu. Karena semua orang kadanglah punya anggaran untuk keluarganya per bulan sekian. Kalau masuk beko ke rumah tu sekian orang beko nyesedot anggaran rumah tangganya beko tu mah. Dah betul? Maka perlu kita datang ke rumah orang tu mukramin. Status kita ni mulia, kedatangan kita diharapkan dimuliakan. Datang wak disambut dengan Maria, pulang wak dilapih jo tayi mato tu ke dapik benda tu. Jangan datang awak orang mengambuk, pulang awak orang senyum gadang, tu tak mula tu. Ya dah. Ini penting ni bu. Kadang-kadang awak dia merasa dusana adik kakak tu menyelonong setibu. Tak boleh cerita tu. Harus tasta'nisu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Penting. Tak masuk je ibu kalau ke datang ke rumah ambo, kalau ke konsultasi bertanya ke ambo, telefon ambo dulu, WA ambo dulu. Pak Ustaz, bila Pak Ustaz ada di rumah, ambo ke datang ke rumah, ada kamu bertanya, tak bisa ambo je telefon lo sebab tamu je Ustaz. Bila Ustaz ada di rumah, beku ambo jarikan waktu cocok ibu tu. Ibu tiba di rumah ambo kita gagih kapai bagai. Ibu ka bertanya, ambo jawab capek-capek saya. Tu berpai leh. Akak cik ibu ke sudah tu percuma saya Ustaz no. Tak ada katamu setiap ada penghormatan. Bukan ibu yang datang tak di waktu yang pas. Itu masalahnya. Yang pun ada janji, yang pun ada kegiatan, ada agenda, ibu datang. Tak kamu terima, ibu antah. Kok kamu terima, ambo ada janji. Tu ambo terima capek-capek saya, minum tak buagi, kadang sambil tagak saya mengecek bagai. Tak ambo yang salah, lo ibu yang tak memilih waktunya. Tak tasta'nisu. Dengan siapapun begitu, itu namanya mukramin. Ya. Jangan kita datang bertamu kalau kita tidak dimuliakan. Makanya ibu, awak kalau biasanya ibu, stando awak mukramin datangnya ibu, disambut orang di depan pintu. Itu tanda awak mukramin ibu. Ibu bisa mengukur ambo datang ke rumah orang lain tak ambo mulia. Kalau nyosambut ibu di mungko pagar tu, ibu selamat datang. Itu kok citu je menyambut ibu tu mulia tu. Tapi kok datang ibu tu lamunya bukaan pintu. Tu ndak lah tu. Ndak lah tu. Ya ancak pai je leh. Nya kemuliaan tu tandonya sambutan apa ibu? Cayolah kamu. Asa ibu disambut datang pasti ibu dimuliakannya tu. Sama juga awak berubah tangga aku ibu. Tanda suami ibu mulia, ibu sambut tu. Kalau ibu tak menyambut suami le, tandanya tak mulia le tu. Ya gitu. Itu natural je tu ibu. Sama lagi kau. Kalau Ustaz Abdul Samad datang ke Al-Hakim kau ceramah, disambut tak? Sambut. Kalau ambo, tiba-tiba lah pulang-pulang lah, tak ada sambut-sambut lah. Tak. Maka Abdul Samad bersambut. Yang mulia. Ya tu ilmunya banyak, yang terkenal. Ya memang itu alami saja tu. Nah, tu makanya ibu-ibu, ya bukti ibu lain menghargai kami je. Ya sambut je lah kami di muka pintu. Kok pulang kami sambut je lah. Ya kan sambut. Lah pulang Pak, yo, kami minum, kami makan. Gitu tu. Kok kami pulang ibu dah ada main HP. Tak ada beragus di Allah awak lepas itu. Itulah kalau tua-tua kau tak ada sambut-sambut dia. Dulu waktu baru-baru pengantin baru dah ibu sambut ya. Bersambut Pak. Bukaan baju tu, bukaan sepatu tu. Tidak ada.
Lah pensiun kau tak boleh pak. Pulang lah, tak lah, tak ya. Tak pulang tak ya pak lo. Kunci sekentul dulu. Jadi ini datang kita ni penting mukramin ibu. Jangan kita datang ke rumah orang tu orang tak mengharapkan kedatangan kita. Itu kenapa ibu di surat An-Nur, nanti ibu baca surat An-Nur ya. Itu ada waktu-waktu yang kita tidak boleh ke rumah orang tu. Nanti baca di An-Nur 58. 24, 58. Ada 3 waktu yang kita dilarang ke rumah orang. Kalau kita datang di 3 waktu itu, kita tidak dimuliakan orang nanti. Ada 3 waktu itu ibu. 1. Min qabli salatil fajar. Sebelum salat subuh. Ibu jangan mampir dah tidur di rumah orang subuh. Orang sedang lalu, sedang nak baju, Allah tidur di rumah orang tu. Tak boleh ibu sebelum subuh jangan ke rumah orang. Kok ke rumah orang pukul sudah subuh. Tu makanya ibu Nabi itu setiap salat subuh beliau selalu tu bertanya si anu ke mana, si anu ke mana. Makanya Nabi balik badan tu mas, sudah salam tu balik badan mencelik-celik saya hendak tiba subuh. Kalau nak tiba subuh ditanya Nabi, si anu ke mana kau nak datang. Kalau sakit habis salat subuh tu Nabi ke rumahnya. Karena bertamu tak boleh sebelum subuh. Walaupun penting bana, darurat, jangan ibu tokok rumah orang jangan mampir tu. Sudah subuh lu. Memang betul. Tak boleh datang kita sebelum subuh tu tak boleh datang. 2. Wahina tada'una siyabakum minaz zahira, setelah salat zuhur. Ibu-ibu kalau siang kau pergi mota ke rumah orang, jam 2 balik tu pulang nih. Kalau sudah zuhur ibu jangan duduk di rumah orang mota nih. Orang ke istirahat, ke lalu. Kenapa kata Allah tidak boleh kita setelah zuhur ke rumah orang? Karena di waktu tu orang akan membuka baju. Angin. Ibu sudah luhur tak pakai baju minim ibu di rumah. Kalau kami apa-apa aku pakai boxer saja tu. Enggak, kena cari apa di rumah kalau dah zuhur kau. Memang begitu manusia kata di rumah dia. Dia punya hak privat di rumah dia. Kau nak kau baju urusan ini, lah tu tembok baju tu tu. Tak boleh kita habis zuhur tu ke rumah orang ni. Kebanyakan ibu-ibu yang lah pensiun kau tak ada tantu kata mau ta kau nampak tu. Jadi kerajaan tak ada leh kan tu kamari mota kan kamari jam 2 balik tu pulang leh. Kau ndak ya pulang dengan ibu tu usia. Bu lah jam 2 balik pulang lah ya. Dilarang ibu, dilarang bertamu setelah zuhur. Ibu kalau ingin datang beko leh sudah luhur sudah asar. Luhur dari luhur ke asar tu jam tamu je leh. Ambo ibu termasuk orang yang tak respect kalau ada orang datang ke rumah ambo sudah zuhur. Kerana ambo ibu sudah zuhur ambo istirahat sebentar dulu. Karena ambo dari subuh lu ndak istirahat, majan full non stop ini. Beko ambo maghrib sambung lo sampai sudah isah bagai. Perlu ambo zuhur istirahat. Kok tiba orang zuhur ke rumah ambo panjang kepala ambo ibu. Sakit kepala ambo dia. Makanya wajah ambo kadang-kadang ndak fresh bantu leh kalau dapat tamu orang zuhur tu. Maka ibu-ibu je datang zuhur ke rumah aku. Apa kecen kau? Kok kayo datang sudah subuh sampai zuhur, sebelum sudah asar sampai isya. Datanglah, boleh ada waktunya mungkin. Ya. Kecuali orang itu yang mengizinkan waktu kita ke sana jam segitu. Ibu ambo ada di rumah jam segitunya, jam 1 siang nya mengizin tu. Soalah. Jadi sebelum subuh tak boleh, setelah zuhur tak boleh. Yang ketiga apa? Mimba di salatil isya, setelah salat isya. Sudah isya tu ibu, jangan ibu datangnya ke rumah orang nih. Orang kalalo. Kadang ibu-ibu ko mota pulang masjid, mota. Namanya londong saya masuk pak, mota. Lah duduk lo mota, lah tadi lagi bungkuk pagar setengah jam tu mah. Alunya sudah lah masuk. Lah jam 9:30 alunjo keluar le. Nenapak ko lah lantuang lantang sepintu kamar dia. Ni ibu ko mota ya tadi. Ya tu. Jadi besok sudah
Yang mota sudah isya malam ke? Orang banyak itu ibu-ibu. Apa-apa yang sudah isya ko jangan pergi bertamu je ke lapau mino-mino duduk ke rumah orang lain. Yang banyak ibu-ibu apa-apa ko cik-ciknya. Apa-apa sudah isya tu masuk rumah awak lain. Ibu apa duduk di lapau dekat rumah orang tu. Istrinya kayak istirahat, anaknya kayak masuk sekolah. Apa duduknya mau tota sudah isya sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Pulang sudah isya tu jangan mota je deh. Tu makanya Bapak Ibu, apa yang paling dibenci Nabi? Yang paling dibenci Nabi itu adalah berbicara setelah salat isya. Itu perkara yang paling dibenci Nabi. Ya. Nabi itu diceritakan yakrah an yatahaddas ba'da salatil isya. Perkara yang paling dibenci Nabi itu bercerita-cerita sudah sembahyang isya. Tu Nabi benci. Tak ketuju Nabi aktivitas itu tu. Karena habis isya ko Nabi lalu lain. Nah tu. Jadi supaya kita mukramin datang diundang. Kalau ndak berjanji dulu. Telepon minta izin kapan dia ada waktu. Itu penting. Yang ketiga, jangan datang di waktu yang tak boleh. Sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Ini waktu yang hindari datang ke rumah orang. Boleh. Kalau tak begitu, kita tak dihargai datang nanti itu. Tak mukramin kita itu. Nah lalu izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun. Perhatikan baik-baik bahasanya ibu. Tamu Ibrahim berkata qalu salaman. Salaman ya. Jawaban Ibrahim qala salamun. Beda bunyinya tak? Beda ya. Nah, jadi memang seorang tamu satu kalau datang ke rumah orang tu ucapkan salam. Makanya contohnya ini tamu Ibrahim ni, mereka mengucapkan salam. Memang ada adabnya ibu ya. Ibu kalau datang ke rumah orang mengucapkan salam, satu, tidak boleh menghadap ke pintu. Jadi ibu kalau mengetuk pintu, menyamping. Jangan menghadap ke pintu. Kenapa? Kalau ibu menghadap ke pintu, Assalamualaikum, dibuka orang pintu tu beku, mata awak langsung ke dalam. Mata kita tidak boleh langsung ke dalam rumah orang. Boleh jadi ada anak gadis yang sedang tak pakaian, istrinya sedang minim pakaiannya, nampak dia awak langsung, tak boleh. Makanya kalau berdiri menyamping. Jadi kalau nyo buka pintu, yang awak cari wajah orang yang buka, bukan orang isi dalam rumah. Itu adabnya tu baca salam ibu ya. Jadi bungkuk pintu. Dua, tak boleh menciguk-ciguk. Assalamualaikum, orang ku. Assalamualaikum. Boleh tu ibu ya. Kata Nabi, kalau ada orang walaupun dia baca salam mengintip-ngintip di celah-celah rumahmu, tusuk matanya dengan tongkat. Itu ibu tu. Jangan ibu, Assalamualaikum. Kalau ada itu tusuk matanya. Tidak beradab begitu ibu. Baca salam tidak boleh begitu. Memang baca salam dianjurkan, diperintahkan, tapi ada adabnya. Itu pun 3 kali. Assalamualaikum. 3 kali tidak ada respon, farji'u, pulang. Nanti datang lagi. Tidak boleh menunggu orang di depan rumah. Walaupun aduhnya di dalam. Karena mungkin dia tidak siap menerima kita. Atau mungkin dia punya aktivitas yang harus diselesaikannya. Rumahnya. Ya. Biar nyo aduh di rumah tapi tidak nyo jawik kancang lo nyo jawik lunak saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh ke rajo ibu ya. Kan bisa jadi itu tuh. Nyo rumahnya mah. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, farji'u, pulang kata Nabi, pulang. Iza qila lakum murji'u, farji'u. Kalau dikatakan pulang, pulang dulu. Jangan ibu tunggu di mungkul tu.
Ibu lewat orang kan mengai ibu. Kalau tamu japak tu ibu tu le dua rumah. Lai itu ketrompanya doha. Kan ada mu macam tu lah tu. Pulang dulu, nanti datang balik. Karena bisa jadi dia sedang tak siap terima kita. Jangan memaksa. Justru dengan begitunya jadi antipati jawab mereka. Kalau punya bukakan pintunya tidak respect ibu lain. Karena menanti orang di depan rumah tu tidak baik. Walaupun menagih hutang. Kalau menagih hutang kan berjanji. Kan makanya dicatat hutang tu. Tanggal sekian. Tu maka hutang ku ada penjamin. Kalau tak nyobai penjaminnya minta ke penjaminnya. Ibu berhutang. Siapa yang menjamin ibu kau tak bayar hutang sianu, ambo penjamin misalnya. Kau tak dibayar ibu kau melek-elaknya, ambo cari lain. Betul tuan tu. Jadi nantinya sampai sekian lama di muka rumah tu ibu. Maka berhutang ku bercatat bila pembayarannya, ada saksinya, saksi ku lah yang akan menekannya ibu. Itu tu. Tapi memang menunggu orang tu tidak beradab. Kecuali begini. Ibu datang ada keperluan. Baca salam. Assalamualaikum. Dia sedang salat. Kan tak mungkin dia jawab salam. Maka orang yang salat, kalau ada orang membaca salam, dia boleh mengkasih kode. Dia keraskan bacaannya. Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Oh, lah ibu orang serang semayang mah. Itu dah. Atau ibu batuk. Assalamualaikum. Oh, ibu orang semayang. Tunggulah dulu. Tu kode nama itu. Boleh. Ya. Tapi ibu tak boleh jawab salamnya tu. Pas salat kan Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu baru batal mereka tu. Ulang balik. Buka lah pintu lah. Duduk sebentar ibu sembahyang lah ya. Itu. Tapi kalau ibu mau melayani dia, kasih kode. Tapi kalau tidak ada kode, 3 kali salam, pulang. Tak boleh menanti. Tak boleh menunggu. Tak beradab. Tu. Jadi baca salam pun ada aturan pula. 3 kali saja. Sudah 3 kali tidak ada respon, jangan mengintip-ngintip. Jangan monokok acuk-acuk. Nah. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Tamu Ibrahim mengatakan salaman. Salaman tu fathah. Nasab namanya. Ibrahim menjawabnya salamun. Damah. Rafa' namanya. Bisa tak sama? Qalu salaman, qala salaman. Bisa? Atau qalu salamun, qala salamun. Sama? Bisa? Bisa. Tapi tidak. Salam tamu, salaman. Salam Ibrahim, jawabannya salamun. Dalam bahasa Arab, Ibu, salaman ini namanya nasab. Salamun namanya rafa'. Rafa' itu artinya tinggi. Nasab itu artinya standar biasa. Itu artinya salam yang disampaikan Ibrahim sebagai jawaban atas salam tamunya lebih tinggi, lebih baik. Ini adabnya kita menjawab salam. Ini Bapak Ibu yang disebut Allah di surat An-Nisa ini. Ya, Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nisa ayat yang ke-86, ya, surat yang keempat, ayat 86. Iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Kalau engkau diberikan salam oleh seseorang, jawablah salamnya dengan yang lebih baik. Jadi kalau tamu datang, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tak boleh kurang tuan. Kadang ada orang tua rumahku pemandir jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik orang tua. Waalaikumsalam. Tak luar waalaikumsalam saja. Jawaban salam harus rafa' salamun. Itu makanya ibu kalau datang ke rumah orang, baca salamnya sampai kum saja. Assalamualaikum. Biar dia jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya kenapa salam tamu dan salam tuan rumah berbeda. Salam tamu salaman,
salam tuan rumah salamun. Artinya jawaban salam harus lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi dari ucapan salam yang datang. Itu pesannya itu. Itu makanya Bapak Ibu, kalau orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu Bu tidak boleh kurang jawabannya itu. Sama itu. Tidak boleh kurang. Adabnya begitu menjawab salam itu. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kalau datang ke rumah cukup Assalamualaikum. Walaupun memang ada juga kaidahnya, Ibu Bapak kalau datang rombongan cukup satu saja yang mengucapkan salam. Kadang-kadang ada awak aku mencari kawan sakit jamaah, kawan sakit 100 orang baik jadi orang sakit ko. Satu ni masuk salam. Assalamualaikum. 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 Mati dan sakit ko menjawab ke ibu. Yalah sasak angoknya. Yang menjawab salam ko wajib ke ibu. 100 salam kena jawab. Satu saja. Yang lain masuk lagi. Udah enggak perlu lagi semuanya mengucapkan salam. Menjawabnya juga satu orang saja cukup, namanya fardu kifayah kan. Nah, satu orang saja. Makanya tak perlu ulang-ulang juga salam tu sampai sekian kali. Aduh Ustaz suka ulang-ulang salam. Lalu semangatlah ejeknya, ulang balik. Ya mungkin juga menjagon jamaah enggak ada lala apa, mungkin lalati kan. Nah, tapi tidak ada kewajiban mengulang salam tu. Satu orang saja menjawab sudah selesai. Dan dia juga enggak apa-apa, rugi semua. Gitu. Nah, itu ya salam. Setelah salam apa lagi? Ini kaumun mungkarun. Ya. Tak kenal Nabi Ibrahim ya, siapa orangnya? Faragha ila ahlihi. Faragha ila ahlihi. Ibrahim langsung ke istrinya yang di belakang. Nah, ini adabnya nih. Jadi istri Nabi Ibrahim itu Siti Sarah. Ketika tamu Ibrahim datang, suaminya, dia langsung di belakang di dapur. Jadi ibu-ibu kok datang tamu apa? Jadi ibu lo yang banyak mengecek ke tamu tu. Ibu kalau datang tamu kami, ibu ke belakang. Nah, ada ibu-ibu kok apa? Inyo lo yang banyak mengecek, Pak. Awak dah dapat kalau orang kok perlu jawab kok, Pak. Nah, banyak otak ya. Istri itu kalau tidak tamu ibu jangan di depan, jangan di ruangan tamu. Kalau tamu apa, ibu di belakang. Itu makanya Ibrahim dia datang langsung ke istrinya di belakang. Memang begitu adabnya. Ibu tidak ada urusan kecuali nanti tamu ini mungkin ada kerabat yang mungkin dia ingin bicara pula dengan ibu, baru ibu datang. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan ibu, dia hanya hubungan rekan dengan suami ibu, tidak perlu ibu menyambut dia, tidak perlu juga ibu datang duduk di sana, tidak perlu. Ya. Justru banyak terjadi kasus ibu kalau istriku dah lama lo mota ya tamu ko, lah jatuh cinta lo tamu ko ke ibu. Dah Pak? Kan itu banyak pangka balap rumah tangga celaka tu Pak. Karena istriku memang apa lo? Kan yo bana aktif lo itu ya kan yo bana connect lo menyambung yang mengecek tamu ko ya kan gitu engko tamu ko nya sanang lo nya jibuk ko ko jadi lama tak nomor HP lah WA satu beko kacau beko tu mah itu makanya ibu kok datang tamu apa jangan duduk di situ tak boleh kok padusi tamu apa tu kawan dia lah tu jadi pelapis yo ko nyo cilok apa tu beko ko situ. Bisa jadi itu pelakor tiba tu, gitu. Kok padusi tamu apa tu kawan ni tak boleh apa kau berdua tamu lah padusi dah. Ya tu, laki-laki. Ya tu. Ya kalau soal tamu padusi tu perlu ibu duduk situ tu. Kalau tak bekot setan yang ketiga eko. Nah, makanya Ibrahim datang ke belakang. Menemui istrinya kayaknya si di belakang tu. Jadi ibu kalau datang tamu apa langsung ke dapur. Siapkan menu. Nah, kata raga ni apa ibu? Raga. Raga itu mana apa ibu cari harimau, singo atau binatang pemangsa kalau kamu menangkap mangsa. Itu nah. Itu namanya raga tu ibu. Bajalan tu baga-aga. Balambik-lambik, ndak ada yang babunyi. Dulu kan lantai rumah orang ndak beton ibu. Kayu. Enggak? Itu adab orang kalau di rumah awak, kalau ada tamu di rumah ibu, ibu jalan tuang lantang.
Ko pintu bunyi ka tangga, dapur bunyi ka larak dinyo, pencuci piring bunyi ka hancur piring tu dinyo. Tamu ko sasa angoknya di rumah tu ibu, kau dah aman lah kau ya dah. Iya, kalau ada ibu cerita tamu tu lantuang lantang rumahnya ibu pai lah, dah amu lah itu. Tu tandanya dak suka ibu datang tu. Tu makanya kenyamanan tamu tu tuan rumah perlu menjaga. Makanya Ibrahim kalau berjalan ke belakang menemui istrinya, itu jalannya melambai-lambai, tak ada yang berbunyi. Itu namanya raga. Karena berjalan tu ada masya, ada sa'a, ada sara. Banyak kata berjalan tu. Tapi ada kata berjalan namanya raga. Raga tu jalan, ya begitu. Nunduk-nunduk. Tak ada yang bunyi itu. Supaya nyaman tamu di rumah. Sebab kalau banyak bunyi-bunyian, awak duduk di rumah tu ibu. Tamu ibu membuat sesuatu di belakang, misalnya kan kok minuman, tapi berlantang-lantang ibu. Ya kan? Ya kan madu gula tu ibu yo coka paca gale tu bunyi tungtang. Kau bunyi itu ajaklah pai jole dak amu lah tu. Itu. Itu perlu tu ibu ya. Jangan orang datang ke rumah ibu lantuang lantang. Walaupun ibu sedang dak akur je suami ketika tu. Ibu sedang dak akur je suami, datang tamu suami kan. Akhirnya bertambah menyangka kalang tu begitu itu. Ibu tak boleh sikap jaga. Ya, jangan sampai tuan rumah kau tak merasa nyaman datang ke rumah awak. Ya, itu makanya Ibrahim tu faraga. Ya, faraga. Untuk apa dia Ibrahim datang ke belakang menemui istrinya? Faja'a bi'ijlin samin, untuk membawa hidangan berupa panggang anak sapi yang gemuk. Ini. Jadi Bapak Ibu, Ibrahim datang tadi tamunya, baca salam, langsung dia ke belakang ya, mencari makanan ya. Sudah bicara dengan tamu atau belum? Belum. Itu adabnya ibu. Kalau datang tamu ke rumah ibu, jangan mota dulu. Biar naik minumnya dulu. Ikulah sajam lah kariang kerongkongan mota ibu. Dan naik ikut dak yuk kadua. Itu. Alah kau pulang le, minumlah wak lu je. Alah. Ibu kalau datang orang bertamu ke rumah ibu, jangan mota dulu. Suguhkan hidangan dulu. Basahkan kerongkongannya dulu. Makanya kalau lah dapat hidangan lambat, tu baru ajak mota lai. Nya mota ko rancaknya sudah makan ibu. Kalau pari lapar kerongkongan kariang tu mota ko diajak tu ha je begitu dia nah. Balik menjawabnya, ya tak? Makanya itu adab tu. Makanya Ibrahim belum bicara dengan tamunya ibu. Belum. Begitu tamunya masuk, langsung dia ke belakang menemui istrinya. Yang dibawanya apa ibu? Panggang anak sapi. Ejil tu anak sapi ibu ya. Makanya dulu umat Nabi Musa membuat patung anak sapi ya. Ijlah namanya. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl. Ya. Ejil itu anak sapi. Jadi ini anak sapi yang usianya mungkin baru setahun. Tentu apa ibu? Dulu ibu-ibu, makanan yang paling mewah untuk orang Arab, yang paling berkelas makanannya, itu panggang anak sapi. Sebab anak sapi ku ibu dagingnya rancak, lunak, wangi. Ya kan tulangnya lambui. Daging sapi ku ibu, inyo kalau setahun ke bawah tu ibu, mana rancak wangi dagingnya ibu. Kalau lah sampai 3 tahun kate ibu, inyo lah tua namanya tu. Kalau inyo lah tua tu ibu, dagingnya ko lah mulai angi ibu. Inyo Jawi ko sama jurang ibu. Ya. Anak kenek tu dak mandi 2 hari dak wangi ibu ya. Ibu cubalah 2 hari dak mandi. Ibu pun muntah-muntah begitu. Apalagi orang. Ya toh. Jadi anak sapi itu ibu memang dagingnya rancak, wangi.
Makanya dulu orang Arab kalau ingin menghidangkan makanan yang paling istimewa ke tamunya, itu sapi yang usia setahun disembelih. Karena ini makanan paling mewah. Kenapa ibu? Ibu kalau dihidangkan makanan mewah, itu tanda kita dimuliakan tak? Itu. Itu makanya ibu kalau datang tamu ke rumah ibu, itu makanan yang ibu hidangkan itu bukan makan tak makan di ibu. Jangan tak makan dawak bagian kenyo. Itu. Pacan kacau saya bagian kenyo. Kan kue maloyang, kue sapi. Nah, kini kari-kari melakak-lakak saya, Bu. Kalau kue lama ada mari banyak itu. Ibu kalau datang tamu ke rumah ibu cari kue yang paling mewah. Itu untuk tamu tu. Betul tu ibu. Ya. Aku jawab ndak. Cari yang paling murah kuenya. Yang paling mewah ibu. Tu cari kue yang untuk tamu tu. Ya. Yang ketujuh ibu. Tu makanya Ibrahim mengambilkan makanannya panggang anak sapi. Bukan panggang induk sapi. Sapinya bagi sifat dari samin. Samin ku artinya banyak lama ibu. Samin ku lama artinya lemak. Tu makanya ibu-ibu kalau masak daging sapi jadi dibuang lemaknya tu. Bawa hadis di sahih mengatakan daging sapi ku racun. Penangkalnya lemaknya itu. Ya. Lemak ibu kalau merasa daging jawi lemaknya pecampaknya. Itu penangkal tu ibu. Penangkal itu daging tu racun. Kata Nabi obatnya tu lemaknya itu. Besok jangan campaknya lemak tu lagi makan. Iya. Enggak kolesterol. Nyok kolesterol kok kalau berlebih-lebihan. Kalau sesuai kadarnya sehat wak ibu. Kambing tu sehat waknya tu makan kambing. Nabi tu makan suka makan kambing tapi kadarnya ada. Kalau tua-tua kuah jangan samangkuk gadang beko. Tak golek beko. Jadi apa-apa yang lah pensiun ke ibu, jadi ibu tahan saleronya agi seran ka tujuh dinya. Yalah ka mati jo ibu tahan saleronya. Ya tu, nyasa ibu isu. Agi salah ndak boleh tu wala tusrifu berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan tu sadonya buruk eko tu. Galak pun berlebih-lebihan dak elok lah. Enak? Agi ajalah, tak apa lo. Lama tu jangan ibu buang tu. Makanya Nabi Ibrahim dia agi sapi yang berlama-lama. Lama tu tanda gemuk. Dah betul? Kalau lama aku ibu namun jo lama. Betul jadi bahasa awak lama kan? Nyo jo lama aku lamanya ibu minyak-minyaknya lama. Itu. Nah, Bapak Ibu kalau menghidangkan makanan ke tamu cari yang paling istimewa. Itu adabnya. Pilih makanan yang paling mewah. Tuh, ya. Tapi ibu jangan dites lah bu. Cuba ke rumah ustaz lah, yo leci tu ndak ada mula lah tu. Itu jamaah aku mentes-tes ustaz kalau dak kecil ustaz di rumahnya baalah kuat je lah tu. Nah, lalu faqarrabahu ilaihim. Hidangan tadi didekatkan Ibrahim ke tamunya. Qarraba ya bahasanya. Qarraba. Qarraba itu mazid satu huruf namanya. Qarraba. Jadi satu. Yang menghidangkan makanan ke tamu siapa? Ibrahim. Yang buat makanan siapa? Istrinya. Makanya ibu-ibu yang menghidangkan makanan ke tamu itu kalau laki-laki bapak-bapak. Jangan istri yang menghidangkan apalagi anak gadis kita. Awak yang mengambil makanan ke belakang, awak yang bagian ke tamu tu. Bo kalau anak gadis yok beko atau seistri yok beko panjang cari tamu ke istri yok beko. Ya dah? Kecuali kerabat. Kalau orang asing ini kan ceritanya kaumun munkarun, orang yang tidak dikenal. Kan kaumun munkarun ni kan, orang yang tidak dikenal. Kalau orangnya tidak dikenal, jangan ibu yang ke depan. Tak boleh. Makanya saya heran deh bu, itu di restoran tu manga yang menghidangkan makan kok pedusi-pedusi bu. Kalau tamunya pedusi yang makan, pedusilah mantan makan. Tapi kalau laki-laki, laki-laki salah.
Tapi tidak tahu berbakok padusi yang menghidangkan makanan tu. Pakaiannya diatur sedemikian rupa loh ibu. Sehingga orang pergi makan ke situ tu kadang-kadang niatnya lah salah ibu. Tak pergi makan lah. Pergi mencari pelayan tu. Ya tak? Tak boleh. Kalau laki-laki tamunya laki-laki menghidangkan. Kalau perempuan yang menghidangkan. Atau kalau perempuan laki-laki tak apa-apa yang menghidangkan. Kan menghidangkan makan tu dah apa laki-laki tu. Ibu kalau makan di rumah makan Padang, kalau pergi jalan, kan laki-laki kan membawa sapu kadang tu di tangannya tu. Lama aja makanannya. Kan tak perlu produksi tu. Kau di rumah makan siap saji celik produksi sesi ibu. Enggak. Itu luar biasa eksploitasi wanita. Padahal menghidangkan makan tu laki-laki tu Ibrahim tu. Nah, cara menghidangkannya qarraba. Qarraba itu ibu begini. Dia namanya tadrij. Beda dengan akrab. Kalau akrab tu, tu akrab tu. Kalau qarraba, lambe-lambe. Tu qarraba. Jadi ibu kalau menghidangkan makanan ke siapa pula, termasuk ke suami, tolong menghidang itu you lambe-lambe ibu. Tak berdorong-dorong kadang-kadang je ibu, dan tuang lantangnya daki suami ibu tu. Ini ibu, kalau ibu menghidangkan dengan perasaan, itu beda bunyinya tu ibu. Ibu menghidangkan makanan kapak tapi tak ada perasaan loh. Terasu ibu, kami pun terasu tu. Ku tak ada perasaan lah. Itu. Dan itu rasa makan ku berpengaruh ke ibu. Kadang pengaruhnya ibu. Cara ibu menghidangkan tu makok di restoran tu makok lama makan wak. Karena pelayan tu menghidangkannya memang beradab. Kan Pak. Tak goyang tu seketik apanya. Maaf Pak ya. Kalau ibu ndak dah tertonggiang. Hei ya, tahu. Dah ada minta maaf ke kami no. Ibu-ibu yang kadang galak kok curiga aku. Ya, kalau pelayan tak gitu ya. Tak teliang aja seketik jatuh. Maaf Pak ya, sebentar ya saya ambilkan itu apa dulu ya apa sapu tangannya atau tisunya. Sebentar ya, nanti saya ganti airnya ya. Gitu tuh. Kalau ibu ndak lata tongyang separuh minum saya laku lu ikut tambah ikut itu je, Bu. Itu makanya kami kadang-kadang ketujuhnya bakal dilampau bagai beda pelayanannya, beda. Habis itu ibu cerita lah. Ya toh. Cua ibu carilah pelayan di restoran tu menghidangkan, ibu contoh cerita di rumah salahnya. Cua pelayan di restoran tu ibu buat kami di rumah. Ya. Itu yang namanya qarraba, lambe-lambe. Gitu. Tapi tentu kadarnya harus ada dulu ibunya tak dapat. Kalau tak ada kadar bahaya loh iko. Ibu kan main tangan air. Lo 5 minit alunya tibu ke bawah. Kecapa tea kau kau ya. Dia lawi kau alunya tibu air kau leko. Lah tak salah aja dia. Nyo tak boleh lo. Kadar juga tak boleh lewati dia ibu ya. Yang macam itu gitu ya. Itu namanya qarraba. Jadi dia beradab sadonya ibu. Nyo indah kalau jo adab ku ibu. Kalau jo adab ku indah ibu. Sadonya jadi indah kalau le jo adab. Tu makanya Ibrahim ndak urung-urung gadang. Saya makan dia lambe-lambe cik-cik tu bambi Gitu. Tu menjadi jo perasaan. Baik ibu menghidangkan jo perasaan. Itu. Dan tu tarasu ibu ketika ibu menghidangkan jo perasaan tu beda rasa makanan tu ibu. Beda ibu. Walaupun masakan ibu dibantunya ndak kanai dah tu. Tapi cara meletaknya kanai. Ya itu. Nikmat mereka percaya oleh ibu kamu. Tu ya, tu. Tu qarraba namanya ya, qarraba. Lalu setelah didekatkan ala ta'kulun. Ibrahim bertanya ya, ala ta'kulun, adakah tidak kalian berkenan mencicipi makanan? Ini bahasanya dalam bahasa Arab istifham. Istifham itu kalimat tanya. Ya. Adakah tidak kalian bersedia memakannya? Ini kalimat tanya ibu ya. Maksudnya perintah. Karena begini ibu, memerintah itu bisa 3 redaksi. Bisa kalimat perintah imperatif namanya. Bisa kalimat berita, ya. Bisa kalimat tanya. Begini.
Saya kalau sedang di ruangan, masuk mahasiswa saya tidak berkenan dia datang karena saya ada pekerjaan. Lalu saya suruh dia, keluar aja dululah. Pasti dia keluar, tidak akan berani dia melawan tuh. Keluar dulu. Pasti dia keluar. Tapi perasaannya tidak nyaman. Kasar Pak. Itu perintah. Dan saya berhak menyuruh dia keluar karena dia tidak minta izin, tidak ada konsul, tidak ada tanya, tidak ada minta izin, tidak ada apa sebelumnya, janji sebelumnya, tiba-tiba nyelonong. Anda keluar dulu. Bisa. Keluar dia itu. Atau saya ubah kalimatnya. Saya masih ada pekerjaan sebentar ya. Kalimat apa namanya itu? Berita kan? Saya mengatakan ke dia bahwa saya sedang ada pekerjaan. Maksudnya keluar dulu. Begitu kan? Pasti dia keluar juga. Iya Pak, maaf ya. Nanti saya datang lagi. Pasti gitu tuh. Tapi perasaannya lebih nyaman. Tidak cuma tadi perasaannya itu. Atau yang ketiga. Dia masuk ke ruangan saya bertanya. Ananda, apa boleh saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu? Oh iya Pak, boleh Pak. Pasti gitu ya. Saya menempatkan diri saya di bawah dia. Karena bertanya itu kita di bawah orang yang kita minta itu jawaban. Dengan begitu dia nyaman keluar, senang hatinya karena saya menempatkan dia di atas saya. Boleh saya menyelesaikan pekerjaan sebentar. Itu kalimat yang paling sopan menyuruh orang. Makanya makan, kalau orang Minang kan beradab ibu. Kalau makan kan tidak disuruh, makanlah. Tidak kan? Sungkahan saya lah. Tidak. Sungkahan tu ibu. Makanya orang Minang tidak mengatakan makanlah, tidak begitu. Pak Kati, kau nasi telatak lah minta dimakan, air teladung lah minta diminum. Itu kalimat berita tu ibu. Sopan, indah. Lama makan dengan cara begitu tu. Tahu tak? Ini cara kita berkomunikasi supaya kondisi menjadi menyenangkan. Makanya ibu kalau menyuruh makan siapapun, jangan disuruh makan, tapi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Kalimat tanya itu yang paling sopan. Jadi kalau ibu masak ibu mungkin apa kan sabalado, kan wok taruang, tidak ada mewah-mewah lah. Cuman ibu begitu hidangkan kapak, Pak, iko sambawa kini Pak, lai berkenan apa makan tu? Itu ibu yo rasa KFC langsung tu percaya lah. Kenapa? Bahasanya. Bahasa tu penting ibu. Kalau bahasa kau tak pas, makanan enak tu berubah rasa nanti tu. Payah ke dalamnya tu. Payah turun ibu sangkut si kuah. Tu, dek bahasa tadi tu. Tu makanya Ibrahim ala takulun, bukan kulu. Ibrahim bisa saja berkata kulu, makanlah, bisa kan? Tapi tidak kulu, ala takulun, dia di bawah. Ya, alangkah baiknya kalau kalian bersedia memakannya. Itu tuh. Nah, lalu apa yang terjadi? Khafa aujasa minhum khifatan. Nah, tamunya pun basa-basi, tidak menyentuh makanan itu. Walaupun tamunya malaikat kan tidak makan kan? Tapi itu adab. Ibu pergi bertamu ke rumah orang, jangan pergi melapen sarero ke rumah orang tu. Aduh, itu tu. Tamu ko memang tuan rumah memang tuan rumah yang baik, Pak. Nyo hidangkan sado, awak yo sabana, yo nyo tapuang sadonya, Pak. Kau ambil. Laka pulang minta bungkus dah le, Pak. Itu ya. Itu keterlaluan nama itu. Ibu bapak kalau makan di rumah orang tu, ambil seketik je. Ya. Itu adab basa-basi namanya. Walaupun lapar Pak Ruiwak, jangan nampak nak lapar di situ. Aduh sebagai apa-apa, aku memang doa Pak, 3 kali bertambuh Pak. Tak cocok je tu lah tu. Sengaja mana tak makan di rumah Pak. Ya. Pergi beralik je tu ibu. Ibu kalau pergi bapak pergi beralik, jangan pergi makan kanyang sampai beralik tu. Walaupun dia menyediakan makanan banyak. Aduh orang Pak pergi beralik tu mana setinggi gunung pertambuhannya Pak. Sambannya ambil ko. Dah sudah ko sate lo lai dah ambilnya. Yo amplop satu ugi duit cie itu. Ibu kalau pergi bertamu ke orang jangan melapen salero. Contoh ni tamu Ibrahim tu, tak disentuh makanan tu. Nah Ibrahim takut, apa salah saya?
Kenapa tamu saya tidak menyentuh makanan saya? Takut dia. Ini tuan rumah yang baik nih ibu. Kalau tamu ibu tidak makan, tidak bertambu loh, ibu cameh. Karena tuan rumah kau pak tidak namu makan, loh pak tamu kau, alhamdulillah lah. Bisa untuk malam kau gaya deh. Ibu kalau tidak namu, tamu kau makan rusuh. Makanya ibu di kampung pak, kalau makan wajib bertambu, tidak pak? Bok kalau bertambu awak itu sanang orang masak. Tando masaknya lama. Bukti lama bertambu. Tu makok di kampung awak kalau diajak orang makan pak, yuk bertambu. Jangan kadang mana diambil seketik, lu beko tambu awak seketik lain. Tu cara basa-basi menghargai ibu-ibu kalau makan masakan ibu tu nyoba tambu makan. Ndak bahagia ibu ya. Ya dah. Mencari apa bertambu makan. Lama pak, ibu kalau dari dulu masak ndak berubah loh. Padahal pak ku dah payah dulu makan itu lah bro. Ya dah. Tapi betul menyenangkan hati orang masak. Ya dah. Makanya ini tamunya ndak makan, takut Ibrahim. Apa salah saya? Apa yang terjadi? Fabasyaruhu bighulamin alim. Maka si tamu berkata, jangan takut. Kami ke sini hanya memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Istrimu akan melahirkan anak yang alim. Ini Bapak Ibu ya, adab ya. Ibu bapak kalau datang ke rumah orang, kalau kita pulang dari rumah dia, tinggalkan kegembiraan pada tuan rumah. Aduh ibu-ibu kok, batamu ke rumah orang, lanjut jalan jamu dan tu, oh berita sedihnya gen ke ibu kok. Sehingga ibu kok pai tuan rumah lah menangis. Ya, ibu pai ke batamu ke rumah orang. Bu, lah sudah makan kok? Bu, ambo di ibu-ibu sih kok. Ndak mudah tega sana. Tiba ala lah. Aduh, patang nampak dia ambo apa? Hah? Yo tu yo. Iyo, ndak salah cari ambo, tapi di itulah ambo. Atuh nyopai deh. Ibu kalau ibu nangis orang rumah. Tak perlu itu ibu sabui kayaknya walaupun iyo betul ceritanya tu. Jangan ibu datang ke rumah orang bagi kesedihan ke orang tu, tak boleh. Kalau awak datang ke rumah orang bertamu, mendatangkan kegembiraan ke orang tu. Kalau berita sedihnya kecuali kau musibah tu lain soal. Tapi hal-hal yang membuatnya akan kacau, kau tidak usah datang bertamu. Biarnya tahu surang. Jangan datang bertamu hanya menyampaikan berita yang membuatnya panik sudah tu. Makanya fabasyaru, kami datang memberikan kabar gembira. Gitu tu. Tapi kalau ibu datang ke rumah ambo misalkan, Ustaz, Ustaz, ada kabar gembira tu Ustaz. Aduh bu, inovasi, alhamdulillah. Betul dia betul bang. Apa ku ibu pulang nak tanggung gadang hati ambo, cayo lah ibu tu. Iya tu. Jadi kegembiraan kepada tuan rumah tu penting dihadirkan ibu. Kalau tidak jangan bertamu ibu. Kalau ibu tidak akan meninggalkan kegembiraan ke tuan rumah, jangan bertamu. Tidak penting kedatangan ibu namun itu. Ya. Awak datang ke rumah orang itu kan itu perkara penting. Salah satu perkara penting itu membuat dia gembira dengan kedatangan kita. Nanti pergi kita, dia senang, gembira hatinya. Nah itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim sepeninggal tamunya. Nah ada hal menarik Ibu ya. Anak Nabi Ibrahim ini, Ghulam, ini Nabi Ismail, Nabi Ishak ini, itu disebut dengan alim. Ghulamun alim, anak yang pintar ya, pandai, pintar. Nanti ada lagi anak Nabi Ibrahim, satu lagi Ismail. Nanti baca di surah As-Saffat 100 sampai 102. Sifatnya ghulamun halim. Beda sifat ya. Yang anaknya Ismail dari Siti Hajar, anak yang santun, lembut, halim. Kalau Nabi Ishak dari Siti Sarah, itu sifat anaknya alim, cerdas. Itu makanya anak Nabi Yakub, nanti anak Nabi Ishak itu Nabi Yakub, dia punya anak dua balik, masuk Nabi Yusuf itu cerdas-cerdas. Itu makanya orang Yahudi sampai kini cerdas-cerdas. Karena anaknya memang alim, cerdas. Nabi Ismail itu lembut, makanya Nabi Muhammad itu lembut, keturunan Nabi Ismail itu. Nah masalahnya, kenapa berbeda sifat anak kau? Nabi Ismail halim, Nabi Ishak alim. Alim, halim. Ini ibu. Karena Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Hajar itu wanita yang lembut.
yang penyantun, tidak pernah membangkang, tutur katanya sopan, lembut banana Siti Hajar tu ibu. Itu. Sudah melayan anak, tu diantar Nabi Ibrahim ke Makkah ibu, tak bau orang. Angek, tandus, ditinggal di situnya. Siti Hajar hanya bertanya, Ibrahim, suamiku, ini perintah Allah. Iya, ini perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Udah, tinggal ya Hajar di sana. Tidak ada komentar macam-macam. Kau tibu-tibu, sudah beranak ketik, tu tinggal saya dapat tu deh. Cari dah, dah. Mungkin ibu ko macam-macam kecil itu. Besok 2 balik tahun kemudian anak lah kadang datangnya pergi mendabi anak tu. Ibu babin anak surang, ditinggal dek suami. Lah anak ko lah kadang tibu apa ko pergi mendabi anak ibu. Okey cik apa bu wadabi anak wadah. Okey cik ibu, cubalah dabi dak ada ladiak kau jangan ada. Siti Hajar dak ibu lembut. Karena ibunya lembut, anaknya lembut. Ishak kenapa alim? Karena Siti Sarah tu cerdas. Tu kenapa dia mendampingi dakwah Ibrahim di Palestina tu, karena cerdas. Jadi anak kau pak cerdas bukan karena bapak, karena ibu. Ibu. Karena kecerdasan itu dari ibu, bukan dari bapak. Kalau fisik dari kami. Kalau otak dari ibu. Kalau ibunya cerdas, anaknya cerdas. Itu makanya memilih orang rumah aku perlu cerdas, Pak. Yalah kalau longsong tu dapat akal ya, Pak. Ya dah ladu lah dapat dapat akal ya, Pak. Kan timo salah padu le. Jadi yang cerdas kau perlu kau Pak. Karena istri yang cerdas tu keturunannya cerdas tadi tu, anaknya cerdas tu. Jadi diawak kan salah Pak. Kalau anak kau ya kan perangainya tidak selesai, tangka, tu induk salah tu. Mak siang mak angkat. Tapi kalau anaknya juara, siapa ang? Anak siang apa? Anak apa? Anak ayah. Harusnya enggak kalau juara 1 anakku tu anak ibunya. Tapi kalau mada anak apanya tu. Harusnya model itu karena sifat bapak, sifat cerdas dari ibu tu. Nah itulah Bapak